Oke, ini yang part 2 ya. Dari responsi pekan 5, transformasi linear. Ya, intinya yang mana tadi ya? Awal judulnya ya, tunggu aku coba cek. Mana sih tadi aku. Nah, ini pemetaan linear kernel image. Oke. Nah, gimana ini? Oke, yuk kita mulai. Biasanya transformasi linear soal rutinnya periksa atau membuktikan apakah misalnya T itu transformasi linear ya. Yang kedua, kamu disuruh nentuin rumus transformasi linear jika diketahui ada beberapa pemetaannya. Ya. Nah, ketiga, tentukan ker T terus image. Image itu kalau gampangnya kalau di kelas kamu range ya, sama aja. Image sama range sama aja, jangan bingung. Kalau udah nentukan ker image, ada lagi ker kan sama kernel sama image itu kan himpunan vektor. Pasti ada basisnya. Di sini menentukan, sebenarnya juga ada menentukan basisnya ya. Sama caranya kayak sebelumnya. Menentukan basis ker T, basis IT, image T. Ini soal lainnya kalau yang ini udah. Terus periksa satu-satu dan pada pakai kernel bisa, pakai image saja juga bisa untuk pada. Nah, ini nanti bisa ada syaratnya. Kenapa satu-satu itu jadi apa dari kernel hubungannya. Pada juga dari image gimana. Terus menentukan 0 sama rank. 0 jangan khawatir, 0 itu apa? 0 itu dimensi dari ker T. Nah, ker T itu kan 0 itu dapat dari mana? 0 itu dapat dari basis ker T. Ya, kan namanya 0 itu kan dimensi ker T. Nah, masih ingat dimensi itu apa? Dimensi itu adalah jumlah vektor pada basis. Nah, tentunya kamu harus menentukan ini, baru menentukan ini, baru bisa ketemu ini. Berlaku sama rank. Rank itu dimensi image T. Gitu aja gampangnya. Oke, kita mulai. Soal yang kayak gini. Ini adalah yang soal contoh 5 ini kayak yang ini. Oke, gimana ini caranya? Oke, kita ingat kenalan dulu sama transformasi linear. T, jika ada T dengan dari V, ruang vektor V menuju ruang vektor W, disebut pemetaan linear atau transformasi linear jika, nah, untuk setiap vektor yang ada di sini, vektor yang bagian di domain, dan ini salah, C-nya bukan V, tapi F, kan koefisien ya, lapangan. Berlaku TL1, transformasi linear 1, aksiomanya TX tambah Y, ini. Terus TL2 yang ini, tinggal dikeluarin ya. Tinggal kamu gimana caranya? Coba hitung ini sama hitung ini. Kalau sama, betul. Coba hitung ini sama. Nah, atau kamu bisa mulai dari berangkat ruas kiri, endingnya harus TX tambah TY gitu ya. Ini juga sama. Kalau kamu mulai ini, kamu harus sama dengan sampai dengan CTXY. Boleh gitu juga. Nah, kalau bukan transformasi linear, bisa dengan cara buktiin ini. Kalau ini gagal ya. Tuh. Atau buktikan yang ini gagal. Tuh. Atau lebih kreatif lagi, cari contoh penyangkal. Berarti kamu harus pilih. Kalau ini lebih gampang, kamu tinggal lihat, oh endingnya kalau tidak sama ya bukan transformasi linear gitu ya. Oke, yuk coba yang 5A. Oke, kalau mau ngerjain ini, tulis aja dulu. Yang diketahui kan T, R, X. Kamu harus tahu domainnya ya, nggak boleh nggak tahu nih. Kalau nggak bisa, kalau nggak nanti nggak bisa kerja ini. Ini kan V-nya, ini W-nya ya. Terus harus tahu rumusnya. Rumusnya apa? Rumusnya X kali Fx tambah F aksen X. Ditulis dulu. Nah, apakah merupakan pemetaan linear? Nah, ya udah, di sini katanya ada untuk setiap ambil dua benda yang ada di V. Ambil dua benda yang di
V. Nah, V-nya adalah ini, kita ambil fx gx anggota rx 2 gitu. Sekarang dan C anggota enggak, ya udahlah, nggak dikasih tahu lapangannya ya, real atau rasional nggak tahu ya, tulis aja F. Nah udah, sekarang gimana ya, TL1 gimana ya, berarti TFX tambah GX kan, kayak gini ya, betul gak? Nah betul ya. Kalau fx sama dengan fx, kalau ini fx tinggal kamu ganti dengan ini kan. Nah, x kali fx, copy aja rumusnya, copy paste. Oke. Tambah, kalau turunan penjumlahan ya turunannya turunannya apa ya? Nah, ini kan turunan penjumlahan juga ya. Nah, gitu. Sekarang gimana? Kita harus bikin ini jadi ini, bisa nggak? Tambah TGX, bisa. Kelompokin aja, TFX itu kan yang ini ya kan, fx tambah f aksen x. Oke, ini x gx tambah g aksen x. Udah ada ini, udah ini aja ya, selesai. Dah ini. Terus TL2 gimana? TL2 C TFX salah, ini T C FX kan. Gimana caranya? Ya copy paste. Kalau FX ya, kalau CFX ya CFX, X CFX ya, C ini C. Nah, tambah, kalau turunan dari ini turunannya apa? Ya CF aksen X ya. Kan kita mau apa? C TFX. Nah, berarti keluarin ini. Nah, udah kan, gampang kan? Sudah kan jadi ini. Dah. Jadi kesimpulannya apa? T transformasi linear, udah. Transformasi linear. Gitu. Oke, mungkin yang mana ya yang lebih enak ya? Yang B deh. B, aku contohkan B, nanti kamu coba kerjakan yang C. Oke. Yang 5B. Tulis ya, ini jangan nggak tulis. Bahaya ini kalau nggak tahu nih. T. Biar kamu tahu itu apa artinya. Nih. Terus rumusnya apa? Rumusnya ini. Nah, nanti soal kedua kita nggak tahu, nggak dikasih ininya loh. Nih, kita gimana harus nentuin? Tapi bisa, itu gampang. TXY sama dengan apa? X kuadrat Y. Oke. Vektor ya. X kuadrat Y. Ini V, ini W. Nah, caranya gimana? Lagi-lagi TL1. Salah, jangan. Ambil dulu, ambil bendanya. Ambil dua benda, yaitu apa? Misalkan U ya XY ya. V WZ ya. Terus C anggota F. Oke. Betul kan? Karena itu R2 untuk X, Y, WZ anggota real. Entry-entrynya ya. Kasih tahu juga, penting itu. TL1 gimana TL1? Ya kayak tadi ya, TU tambah V. TU
Kok aku malah tulis TU tambah V? Langsung simpulin, jangan, bahaya. Nah, rumusnya kan ini toh. Nah, jabarin dulu ya. Kita jabarin gimana jadinya. Nah, T U itu adalah X, Y tambah W, Z ya. Ini jadi T X tambah W oke Y, E tambah Z. Nah, ini udah kan. Nah, ini gimana jadinya? Coba ini kita jabarin. Ini kan rumusnya apa? Kalau X tambah W jadi X tambah W kuadrat ya. X tambah W kuadrat. Terus ini Y tambah Z. Nah, oke. Kita ngintip-ngintip ya. Ini triknya gini. Kalau kamu lihat TU kan goalnya mau ini. Jadi ini ya. TV. Ini cara ngintip namanya. Nah, ngintip kita lihat TU itu TX Y kan. TV itu apa? W, Z. Dan kita tahu rumusnya tadi itu adalah apa, ingat nggak? Yang ini kan, X kuadrat koma Y. Yang di sini W kuadrat koma Z. Nah, ini jelas-jelas pasti beda dong, ya kan? Ini apa? X kuadrat tambah 2W tambah W kuadrat. Ini Y tambah Z. Ya. Nah, ini gimana dong caranya? Nah, kita coba lihat di sini. Kamu lihat di sini X kuadrat koma Y kan? Boleh kan jadi gini? Berarti 2W, 0 kan? Terus W kuadrat, Z, ya kan? Tuh nggak sama kan? Tuh, di situ letak nggak samanya. Jadi T bukan transformasi linear. Itu cara ngintipnya ya. Gitu. Oke, lanjut. Oh, udah ya. C kan kamu. Coba periksa aja pakai GPT. Yang penting kamu udah tahu kerjanya gimana. Oke, menentukan rumusnya gimana? Oke, sebentar aku cari soalnya. Oke, sekarang kita bakal masuk soal selanjutnya yang aku tadi sebutkan. Menentukan rumus transformasi linear. Oke, sekaligus menentukan ini ya. Biar gampang sama yang ini. Ini nanti saja. Oke. Oke, ini gimana caranya? Nah, kalau kerjaan transformasi linear wajib tulis yang diketahui dulu, oke? Diketahui T vektor kan ini, vektor R3 dimensi 3. Nah, kodomennya polinomial dengan derajat tertinggi 2. Oke. Nah, masalahnya kita nggak punya ini rumusnya. Cuman dikasih tahu ini pemetaannya. Oke. T100 itu sama dengan 1 tambah X kuadrat. T110 sama dengan 1 tambah X. T11 X tambah X kuadrat. Nah, ini caranya gimana? Kalau mau dapatin ini. Kenapa TX, YZ? Kok dalamnya secara umum X, YZ? Ya karena di sini kan bendanya X, YZ kan. Kita harus cari yang secara umumnya. Oke? Nah, ini nggak tahu nih. Gimana caranya? Oke, langkah-langkahnya berikut ya, aku kasih tahu caranya. Gampang ini. Oke, gimana caranya? Pertama, kamu lihat di sini. Pilih vektor yang diketahui dari pemetaan. Vektor yang diketahui dari pemetaan maksudnya vektor yang ada di domainnya ya, inputnya. Domain atau input. Ya ini vektor yang diketahuinya. Ya, ingat-ingat ini aku lingkar ini. Nah, kedua, ambil vektor umumnya. Vektor umumnya yang vektor ini. Ya udah, caranya ambil X, Y, Z. Kok salah vektor, kita ambil X, Y, Z anggota R3. Ini bergantung ya, lagi-lagi
sama soal ya. Nah, tuliskan komlin dari vektor yang diketahui yang di sini tadi. Nah, gimana caranya? Nah, tuliskan komlin. Ya udah, tuliskan komlin misalkan C1, C2, C3 ya. Memenuhi X, Y, Z. Oke. Komlin ya, komlin yang dari vektor diketahui yang kulingkar tadi ini. C1 100, terus C2 110, C3 111. Nah, gimana terus lanjutin? Kalau sudah tulis komlin dari vektor diketahui, bentuk sistem lalu selesaikan buat dapatin solusi komlinnya. Solusi komlin. Yang mana solusinya? Solusi yang ini. Jelas, oke? Yuk coba selesaikan dulu ini. Ini kan gini. Ya. Gampang kan ini? Ini kan C1, C2, C3. Nah, X, Y, Z di sini. Mau OB silakan. Tapi aku lihat di sini, kamu lihat C3 sama dengan Z. Nah, kamu bisa substitusi mundur lah. Masih ingat kan? Kita diperoleh di sini. Diperoleh C1 tambah C2 tambah C3 sama dengan X. C2 tambah C3 sama dengan Y. C3 sama dengan Z. Nah, di sini kita peroleh di sini apa? C2 sama dengan Y kurang Z ya. Atau Y kurang C3 di sini. Nah, sudah. Terus C1. Ingat ya, solusi yang ini. X jangan ketukar variabelnya. Kurang Y kurang Z. Nah, dah. Terus gimana? Substitusi ke komlinnya ya. Substitusi ke komlin. Tadi itu adalah ini kan komlinnya. Yo. Sekarang kita substitusi. Dah. Ini gimana ini? Ini kan X min Y min Z. Nah, terus C2 kita ganti ini Y min Z. Nah, C3 itu Z ya. Udah. Terus gimana dong selanjutnya? Kalau udah dapat solusinya. Gimana? Kalau sudah dapat solusinya, ya tinggal petakan aja. Petakan terhadap T, kasih T. Oke? Petakan terhadap T. Ya jadi gini kan. Nah, ini kan kalau dikenain T kan konstan jadi diabaiin ya. Oke? Kenapa? Karena kan kita T-nya di sini yang dikenain kan domainnya R3. Nah, yang ini kan vektornya dapat ini kan. Tuh. Kenakan yang vektornya ya, hati-hati. T 110 Z T 111. Oke. Nah, kita kan udah dapat tuh yang ini apa? Yang ini kan 1 tambah X kuadrat. Kalau nggak salah ya 1 tambah X kuadrat. Kalau yang ini nah ini apa ya? Tadi 1 tambah X ya. Nah, 1 tambah X. Kalau ini X tambah X kuadrat kalau nggak salah. Benar nggak? Ya, benar. Nah, udah rumus umumnya ini selesai. Oke, gitu rumusnya. Sekarang gimana dong? Tentunya kita harus apa ini istilahnya ya gampangnya. Harus apa ya gampangnya bilangnya. Waduh, ada yang salah. Sebentar. Kita bukan X, Y, Z ya. Kita harus ikutin bendanya. X1, X2, X3. Gampang ya, hati-hati. Sorry. X1, X2, X3. Hati-hati kita salah ini.
X2, X3. Ini X1, X2, X3 ya semuanya. Kenapa? Kalau tadi aku pakai X, Y, Z, nanti bertabrakan dengan yang di sini nih. Aku ganti dulu X1, X2, X3. Ada keambiguan. X1 di sini, X2 di sini, X3. X1, X2, X3. Cuma ganti variabel aja ya. X2 kurang X3. Nah, bahayanya di sini. Ini kan X1, ini X2, X3. Tunggu, perbaiki dulu ya. X1 min X2 min X3. Ya, terus ini X2 min X3. Terus ini X3. Nah, ini X1, X2, X3. Ini X1 min X2 min X3. Ini X2 min X3. Ini X3. Nah, tabrakannya di sini nih. Ini ada X, ini ada X. Beda ya X-nya ya. Salah ini. X1 min X2 min X3. Hati-hati. Hati-hati jangan sampai nabrak variabelnya. Karena itu beda ya. Oke, selesai. Sekarang kita harus rapiin yang X. Yang konstan dulu. Terus yang X. Terus yang X kuadrat. Biar enak. Nanti kan mau nentuin basis kernel dan sebagainya ya. Penting itu. Oke, yang X gimana? Atau yang konstan dulu. Yang konstan ada apa aja sih? Kita kalau lihat di sini ada yang ini kan kena ini. Ada yang ini kali ini kan. Udah. Berarti ini kali ini X1 kan. Aman. Amandemen. Nah, terus gimana dong selanjutnya? Ada yang salah nggak? Oke, ada yang salah ya kayaknya. Ada yang salah nggak sih? Ntar. Aduh, ya ampun. Salah aku. C3 kan X3, C2 kan X2 min X3 nih. Ya, C1 itu artinya aduh, salah banyak nih. Durasinya jadi panjang. Min C2 min C3. X1 kurang X2 min X3 kurang X3. Ya gak? Ya kan? Ini kan min kena min plus kurang ini. Nah, jadi sisa X1 min X2. Aduh, salah. Berarti C1-nya X1 min X2 ya. Aduh. Nggak teliti. Biasalah. Dah. Nah, sekarang enak jadinya. X1 kali 1 X1 min X2 kali 1 min X2 tambah X2 jadi habis ya. Sini. Nah, jadi min X3 di sini. Nah, itu yang konstan. Coba kalau yang variabelnya X. Gimana ini? Ya, berarti jadi di sini X2 min X3 X ya. Tambah X3 X. Berarti ini coret ini kan. Nah, sisa jadi X2 doang. Terus X kuadrat jadi apa aja? Ya, ini X3 sama min X2 ya. Sama X1 ya. X1 kali ini min X2 kali ini. Jadi X1 min X2 tambah X3. Sudah ya, ketemu rumusnya. Oke, maaf ya, banyak nggak teliti ini. Udah, ini rumusnya. Kita harus rapiin. Kenapa? Nanti ini harus rapiinnya sesuai dengan ruang vektor yang di sini ya. Kan ruang vektor di sini apa? A tambah BX tambah CX kuadrat. Nah, ini. Makanya kamu harus jadiin kayak gini bendanya ya. Harus. Nah, sekarang tentukan basis Kerte. Ini gimana caranya?
Oke. Ntar ya. Oke. Kita lanjut. Kerte itu apa? Kerte adalah himpunan X yang ada di V, di mana TX itu harus sama dengan 0. Artinya itu ya bendanya di V ya. Bendanya di ruang vektor V. Yang ini dalam hal ini di yang bagian kode domain yang kiri ini. Nah, TX-nya harus sama dengan 0, vektor 0. Nah, kalau satu-satu T itu satu-satu kalau kertanya 0. Kalau kamu sebutin nanti himpunannya 0. Sekarang image atau range itu TX anggota W di mana X anggota V. Oke, ini berarti di ruang yang ininya nih. Apa ya namanya? Yang di sininya ya. Nah, ini. Hati-hati loh, ini 0, vektor 0 itu yang di sininya. V, W. W-nya yang di sini, 0-nya yang berada di sini ya. Kenapa? Hati-hati. Kalau misalnya di sini R2, di sini RX2. 0-nya berarti yang mana? 0-nya yang berarti yang ini dong, 0. Bukan vektor 0 ya. Hati-hati, bukan ini ya. Hati-hati loh. Jangan sampai ketukar loh. Hati-hati loh. Oke? Gitu. Sekarang coba yuk kerja B. Yo, yang B gimana? Tentukan basis kerte dan imte. Nah, kalau menentuin basis, jangan nentuin basis dulu, nentukan ini dulu. Oke? Caranya gimana? Ya, gampang toh, terapin aja rumusnya. Tadi di A kita udah dapat rumusnya apa? X1, X2, X3 sama dengan apa? Ini kan yang awal-awal tadi nih. Nah, ini. Duh. Ntar. Mana ini caranya? Ntar ini perbaiki posisinya. Jelek banget. Dah nih. Ini X1 min X2 tambah X3. Kuadrat ya. X kuadrat, sorry. Nah, yuk kita kerjain yang B. Kerte dulu, kita nentuin kertenya dulu, belum nentuin basis ya, kan soalnya minta nih tentukan basis bagi kerte dan imte. Oke, kerte itu definisinya vektor yang ada di V. Vektor yang di V besarmu ini kan, yang ininya. Nah, R3. Berarti objeknya di sini adalah ya betul, X1, X2, X3. Anggota R3. Di mana T X1, X2, X3 sama dengan vektor 0 ya. Enggak ya, salah. Bukan 0. Kenapa? Karena kan 0-nya aku tadi bilang ini kan TX. TX itu ada di W kan. Nah, W itu harusnya sama dengan ini kan. Di sini. W kita apa? W kita adalah yang ini. Polinomial derajat 2. 0-nya adalah 0 doang, bukan vektor 0. Hati-hati ya. Salah ini. Jadi 0. Oke. Kita mulai di sini. Kita jabarin dulu. Tuliskan apa yang ya, ikutin alur saja. Ya, ini apa? Ini kan rumus yang tadi. Ini kan yang ini. Udah ikutin aja deh. X1 min X3 tambah X2 X tambah X1 min X2 tambah X3 X kuadrat. Nah, sama dengan 0. Oke. Nah, yuk sekarang yuk coba nentuin ini gimana. Kalau mau nentuin ini ntar. Nah, ini mau nentuin ini solusinya gimana supaya dapat X1, X2, X3. Ini mau gak mau harus di luar kotretan ya. Ini kotretannya X1 min X3. Ya kan? Ini kan sebenarnya apa?
0 tambah 0x tambah 0x kuadrat, betul kan? Nah, ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. Oke. Ini sama dengan 0. Terus x2 sama dengan 0. Terus x1 min x2 tambah x3 ya. Tuh min x2 tambah x3 sama dengan 0. Oke, ini gimana caranya? Wow. Ya, ini dapat 0 kan? Substitusi kemana? Ke sini kan? Kalau substitusi ke situ dapat x1 tambah x3. Ya, itu kan sama dengan 0. Nah, ini sama ini eliminasi. Ini coret, dapat 2x1. Ya, sama dengan 0. X1-nya sama dengan 0. Oke? Bisa ya? Otomatis x3 sama dengan 0 juga. Gitu. Oke? Ya, x1, x2, x3 anggota R3, x1, x2, x3 0. Dah. Ya sudah ini 0. Wis, kita dapat ini. Oke. Kertenya ini. Basisnya apa dong? Kalau kan dia tanya basis bagi kerte. Oke, basis bagi kerte gimana caranya? Nih, kita lihat dulu, ingat-ingat ya. Ini hafalan juga. Nah, lihat di sini kita sepakati bahwa basis bagi 0 adalah vektor 0 ya. Kalau misalnya dapat vektor 0 adalah himpunan kosong tuh. Nah, oke. Berarti himpunan kosong di sini ya, basis bagi kerte himpunan kosong. Oke. Gitu. Nah, lanjut. Kita udah dapat ini. Lalu tentukan 0T. 0T itu apa? 0T itu adalah dimensi kerte ya. Oke. 0T. 0T nulitas ya. Nulitas itu dimensi aja. Jangan khawatir, kita udah belajar dimensi kan. Dimensi kerte itu apa? Dimensi kerte itu vektor 0. Jangan bilang banyaknya vektor 0 itu 1 ya. Ini kan kerte. Masih ingat dimensi itu adalah banyaknya vektor pada basis. Berarti yang kita lihat di sini, bukan yang di sini. Oke? Hati-hati. Karena dimensi berkaitan dengan basis. Basis itu di sini. Karena himpunan kosong. Nah, dimensi kalau himpunan kosong itu 0 ya. Oke. Gitu. Lanjut, kita nentuin yang apa? Kerte udah. Image ya, range. Aku sepakati mungkin pakai range saja ya, range. Kayak biar sama. Range itu definisinya ini. Lihat ini. Nah, TX. TX-nya sorry ini vektor ya, hati-hati. Nah, X-nya anggota W. W kamu apa? W besarmu. W besar kamu yang diruaskan ini W-nya. Nah, polinomial tuh. Polinomial derajat tertinggi 2. Dan dalamnya apa? Dalam inputnya X1, X2, X3 tadi ya. Anggota polinomial derajat tertinggi 2. Nah, dimana X1, X2, X3 anggota V. Ya, V itu adalah R3. Loh, ini gimana dong kerjanya? Kita nggak ada apa-apa. Ya, kamu kan udah dapat rumusnya nih. Yang ini kan. Dah. Ini kan rumusmu. Yang tadi kamu dapat ini. TX1, 2, 3 itu adalah ini kan yang ini. Dah, yuk coba masukin aja. Nah, masukin. Aku kecilin. Nah, udah. Anggota X1,
X2, X3, anggota R3. Nah, lihat ini gimana ini mau diapain? Udah jelas nggak ada apa-apa lagi ya. Ini kan bisa disederhanain nih. X1 min X3 itu P kan. Atau gini. A. X2 itu bisa kamu misalin BX. Ini kamu bisa misalin C kan. X kuadrat. Udah. A, B, C-nya. Yang itu kan. ABC-nya anggota real. Kok bisa anggota real? Tahu dari mana nih? Kamu lihat. X1, X2, X3 anggota R3 kan? Masih ingat kalau R3 itu artinya X1 anggota real, X2 anggota real, X3 anggota real. Oke? Nah, kalau anggota real di sini, anggota real, ini tentunya anggota real juga dong. X1 kurang X3 sama-sama real kok. Nah, kalau kurangin jadi real A-nya, ya kan? Kan aku misalin ini jadi A. Gitu dan seterusnya. Nah, ini apa? Ya, ini kan sama aja ini. Ya kan? Tuh kan? Udah. Dan ini kan W-mu. Ya kan? Ini W. Dah. Terus dimensi apa namanya? Rank, ya kan? Rank T-nya apa? Rank T itu apa? Dimensi RT. Oke. Gimana ini? Ya, kamu mau gimana? Kamu belum nentukan basisnya kan? Hati-hati loh, kamu harus nentuin basisnya. Basisnya gimana? Kalau mau nentuin basis bagi ranknya, lihat ini kan polinomial derajat paling tinggi 2. Pasti punya basis standar dong, ya kan? Basis bagi RT itu apa? Ya, basis standar polinomial derajat tertinggi 2 itu kan 1. X kuadrat kan? Ya kan? Nah, itu dia. Ya, udah. Karena ini kan punya basis standar, basis bakunya. Ya, kalau kamu dapat R2, basis standarnya apa? Ya, ini kan. Nah, R3 seterusnya ya. Kalau matriks ya, matriks ini. Nih, matriksnya. Oke. Kayak gini dan seterusnya ya. Tahu kan, you know lah ya, ini apa selanjutnya. Dah. Udah bisa nentuin dimensi RT-nya. Nentukan dimensi RT-nya gimana? Yaitu apa? 3 kan? Kan jumlahnya ada 3. Ya kan? Kayak tadi. Dimensi adalah jumlah vektor yang berada di basis. Ini 3. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya terakhir. Apakah T11 dan T pada? 11 tadi itu adalah yang ini. Kertenya adalah himpunan 0. Ya, himpunan vektor 0 ya. Jelas kan ini vektor 0? Ya, 11. C. Ya, 11. Terus, apakah dia pada? Ya, pada. Karena image T atau RT ya. Ini harusnya RT. Ada RT juga boleh. Sama dengan W. W itu adalah yang mana? W. W kamu yang ini. Ingat W-mu ini. Oke. Nah, W kamu yang kamu udah dapatkan RT atau image T-mu. Image T-nya adalah ini kan W. Ya, RT sama dengan W. Sesuai dengan teoremanya itu. Udah, ya, pada. Selesai. Gitu ya caranya. Untuk menentukan ini. Berarti kita udah selesai nih. Semuanya nih. Tinggal kamu latihan ya. Semuanya. Karena aku cuma kasih satu contoh. Ini. Karena macam-macam ada kasus
Sebenarnya soalnya rutin sama, cuman yang membedakan ininya yang berubah-ubah. Karena kamu bisa dapat yang ini, bisa jadi ini jadi R3, R4. Nah, ya kan? Itu nanti kamu harus latihan tipe-tipe yang di sininya biar nggak ngeblank gitu aja. Oke, gitu deh, selesai.